Selamat malam kawan-kawan semua. Terima kasih telah hadir di acara MIDB ke-111. Perkenalkan, nama saya Dita Angelia Duastuti. Saya saat ini bekerja di KPKNL Serang, tapi biasanya bergelut di Komunitas Semestarian dan Bimar Serang. Nah, untuk acara kali ini, saya akan membahas mengenai sekstorsi. Oke, sekarang beranjak ke studi kasus. Kalau menurut teman-teman, kasus seperti tadi itu bagaimana ya? Kalau menurut teman-teman sendiri, teman-teman silakan open mic untuk bisa open mic atau melalui chat. Kalau menurut pendapat teman-teman, apakah perbuatan itu termasuk dalam korupsi? Saya ingin memberikan pendapat. Yang pernah melakukan aja nih langsung aja. Kalau untuk pengertiannya sendiri sih penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual. Ada yang mungkin mau memberikan pendapatnya terkait kasus sekstorsi ini? Mau tanya. Oh iya. Ini tuh mahasiswanya mau sendiri menawarkan diri supaya dapat nilai A atau dipaksa sama si dosen ya Mak? Ditawarkan oleh dosennya. Oke. Jadi ini ya, jadi engagement ya. Apa namanya? Iya. Jadi gimana sih? Lu itu doang? Dia mau nanya itu aja. Jadi sekstorsi itu ketika si dosen itu menawarkan gitu kan. Bukan yang ngancam kok, kan ada juga kayak ngancam kayak lu harus tidur sama gue, kalau enggak nilai lu gue kasih E misalkan kayak gitu. Oh iya. Itu apakah berbeda dengan sekstorsi atau sama? Bisa dimasukkan karena itu masuk ke dalam eksploitasi seksual kan, dan ada yang dipertukarkan juga. Berarti Kak Dita, kalau misalnya kayak si mahasiswanya itu yang nawarin sendiri, berarti si mahasiswanya itu dong yang jadi pihak yang yang melakukan sekstorsi itu. Enggak loh. Kan sekstorsi ini kan 2 orang ya. Ininya tetap sebenarnya dia kalau misalnya dilihat dari kasusnya sih dia tetap jadi korban sekstorsi sih. Karena kan dia tidak akan melakukan itu kalau misalnya tidak ada relasi kuasa. Dan pun kalau misalnya si mahasiswanya itu menawarkan diri, misalnya kayak, Pak, ini dong Pak, gitu. Kan kayak gitu kan tergantung integritasnya dari sang dosen. Apakah dia mau menerima atau enggak. Dan ini yang jadi dipermasalahkan kan, karena kan berkaitan dengan aktivitas seksual dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebentar, aduh. Kok jadi ngeheng ya? Jal, lu ngapain sih, Jal? Gue baru masuk tadi, makan dulu. Kumis. Kok lu pakai kode kumisnya sekarang? Mis sehat lu, Mis. Lu jadi mirip ini lagi rekor, jangan deh. Ya. Dita banyak nih. Untuk saat ini karena terkait dengan saya harus mengirimkan ke KPK sebisa mungkin saat ini ya masih tetap dalam ranah diskusi yang aman. Nah, kenapa sih saya membahas masalah sekstorsi? Karena di Indonesia sendiri itu menjadi nomor 1 tingkat Asia menurut Global Corruption Barometer. Dan ini baru pertama kali Global Corruption Barometer mengeluarkan indeks, dan kalau misalnya dilihat itu tuh bahkan kita itu Thailand itu ketiga, Sri Lanka kedua, Jepang 21, yang ke-22 Maldives. Bahkan kita lebih buruk dibandingkan Kamboja. Ininya.
Padahal kita pernah negara religi ya. Iya. Terus sebenarnya, ya, kenapa Kak? Boleh nanya nggak? Bu. Kak, sebenarnya kalau dari di kasus apa yang dosen dengan mahasiswa tadi ya, batasannya tuh seperti apa sih Kak? Tindakan tersebut masuk ke dalam sekstorsi atau hanya sebagai pelecehan seksual? Karena kan kalau misal kalau sekarang kan memang belum ada, istilahnya belum ada dasar hukumnya ya untuk sekstorsi ya, belum ada. Nah misal nih suatu saat nanti ada dasar hukumnya untuk misalnya kalau korupsi kan sekarang kalau misalnya suap itu jelas hukumannya apa, terus ini apa. Nah, nanti ketika sekstorsi itu masuk ke dalam tindak pidana korupsi, itu gimana kita membedakan batasan antar sekstorsi dengan hukum pelecehan seksual? Oke, apakah misalnya sekstorsi itu harus dua arah terjadi atau gimana? Aku juga nggak tahu soalnya. Kasih ya. Oke, makasih Kak Tina. Nanti untuk membedakan antara pelecehan seksual dan sekstorsi mungkin masuk ke bahasan karena nanti akan ada 3 prasyarat bagaimana kejadian itu atau misalnya peristiwa itu bisa mengarah ke sekstorsi. Kok ngehang? Ya, bidang yang rentan terjadi sekstorsi itu di imigrasi, kemudian di kepolisian, ke tempat pelayanan publik, edukasi, terus kemudian camp refugee itu apa? Lupa. Pengungsian, terus kemudian tentang tanah, terus kemudian judiciary, kemudian basic service. Terus kemudian apa sih sebenarnya sekstorsi? Nah, menurut International Association of Women Judges, penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual. Sementara untuk GCB Indonesia, penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual dan sering sekali sebagai imbalan atas layanan publik seperti layanan kesehatan atau pendidikan. Sementara kalau untuk transparansi internasional, sekstorsi dapat terjadi ketika ada perpaduan antara keinginan melakukan korupsi dan eksploitasi seksual. Nah, apakah sekstorsi ini masuk ke dalam gratifikasi seksual? Karena kan gratifikasi ini kan dalam arti luas meliputi pemberian uang, maaf ini salah ketik, uang, kemudian rabat komisi, pinjaman tanpa uang, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, kalau menunjuk dalam putusan pengadilan, itu dulu waktu tahun 83 di Medan, itu ada semacam kasus yang bisa menjadi contoh dalam gratifikasi, sekstorsi, tapi lebih ke penipuan. Jadi orang melakukan dia memberikan janji palsu berhubungan seks, terus kemudian untuk menikahin korban, tapi kemudian si korban tidak dinikahin, terus kemudian dituntut atas penipuan tersebut si pelaku, tapi pada tingkat pertama tidak terbukti, tapi pada tingkat banding menjadi terbukti karena pengertian barang tidak berbatas dengan benda terwujud, dan hakim tersebut memperbandingkan atau kemaluan dengan barang. Sementara di tingkat MA tidak dapat dibatalkan putusan tersebut karena kemaluan tidak dapat artikan sebagai barang, dan kemudian PT dari Medan tidak dapat menjadi jurisprudensi dalam gratifikasi seksual. Terus kemudian komponen sekstorsi itu apa sih sebenarnya? Yaitu meliputi kegiatan seksual dan korupsi. Kegiatan seksual ini terjadi adanya permintaan implisit atau eksplisit, seperti yang dalam role play tadi bahwa ada permintaan implisit
untuk melakukan suatu kegiatan seksual yang tidak diinginkan dan dari sexual intercourse sampai exposing part of body. Jadi nggak hanya masalah apa namanya ke yang apa namanya sangat seksual intercourse, tapi juga bagaimana kalau misalnya liatin dong inimu apa namanya kakimu gitu, itu juga termasuk dalam bisa dimasukkan dalam sekstorsi. Terus kemudian korupsi, orang yang meminta kegiatan seksual tersebut harus mempunyai wewenang atau kekuasaan yang disalahgunakan untuk mendapatkannya atau menerimanya, sehingga seperti yang tadi dalam role play, dosen mempunyai wewenang dan ada relasi kuasa di dalamnya. Tiga syarat kejadian tersebut menjadi sekstorsi adalah penyalahgunaan wewenang, pelaku menggunakan kekuasaannya yang dipercayakan kepada mereka untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, quid pro quo atau ini untuk itu, pelaku menuntut atau menerima kenikmatan seksual dipertukarkan untuk mendapatkan manfaat atau kuasa yang mereka miliki. Yang ketiga, adanya pemaksaan psikologis. Sekstorsi bergantung pada adanya tekanan koersif dibandingkan dengan kekerasan fisik untuk mendapatkan kenikmatan seksual. Ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban atau penyintas memungkinkan pelaku untuk melakukan pemaksaan yang menekan. Nah, ini kan terkait dengan relasi kuasa ya, karena pemaksaan psikologis ketika membicarakan konsen itu bisa jadi konsen itu tidak diberikan secara sepenuhnya. Nah, kenapa sih sekstorsi itu menjadi gunung es? Pertama, banyak banget kan victim blaming. Bahkan jangankan untuk sekstorsi, untuk pelecehan biasa aja tuh kebanyakan korban itu akan disalahkan kembali gitu. Terus kemudian malah jadi blunder, pelaku jadi kayak seolah dijadiin korban gitu, kayak nama baiknya dijelekkan oleh korban yang asli. Terus stigma sosial yang berkaitan dengan melaporkan sexual abuse, biasanya bahkan ketika misalnya pelecehan seksual atau kekerasan seksual pun korban akan mengalami stigma sosial gitu. Misalnya kalau misalnya diperkosa, dia akan mengalami stigma sosial bahwa dia melakukan sexual intercourse before marriage, dan apalagi kalau sekstorsi, kok kamu maunya sih melakukan hal itu gitu. Terus kemudian takut akan tindakan balasan, kesulitan mendapatkan bukti formal. Nah, bukti formal ini tuh dengan keadaan hukum di Indonesia yang semuanya itu harus bukti formal, sementara untuk kasus-kasus di ranah privat itu akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan bukti formal. Kemudian tidak adanya atau lemahnya reporting mechanism. Kemudian di banyak negara undang-undang anti korupsi hanya mengkriminalisasikan suap yang terkait dengan keuntungan finansial. Nah, dalam undang-undang tipikor kita kan juga merugikan keuangan negara gitu kan sekarang. Nah, jadi sekstorsi masih belum bisa masuk dalam undang-undang tipikor. Kemudian korban yang melapor kemungkinan akan dituntut balik karena dianggap telah menyuap. Jangankan tentang sekstorsi, orang yang misalnya dilecehkan aja seperti baik Nuril itu malah dipenjarakan kan. Terus kemudian bahkan dampak sekstorsi itu apa sih buat korbannya? Tentunya kesehatan fisik dan mental korban pasti terganggu. Terus kemudian konsekuensi sosial dan ekonomi, bahkan korban bisa aja dikeluarkan karena dia melakukan pelaporan. Kehilangan kesempatan yang lebih baik seperti kesempatan promosi, terus kemudian penundaan gaji dan pemecatan. Nah, di Indonesia kelemahan yang paling fundamental sebenarnya adalah kelemahan sistem pelaporan. Sebenarnya ada nggak sih dalam setiap instansi publik itu ada nggak sih pelaporan gitu? Terus kemudian apakah sistem pelaporan itu tuh sensitif nggak terhadap gender gitu? Terus kemudian kurangnya
kampanye publik, kemudian tingkat penindakan yang rendah dan sulit mendapatkan bukti. Nah, bahkan jangankan ekstorsi, pelecehan seksual atau kekerasan seksual di ranah kementerian, lembaga atau instansi publik aja susah untuk mendapatkan bukti. Terus kemudian penanganan kasus yang gender bias, ini terkait dengan manusia yang di dalamnya ya, karena tidak semua pegawai itu tuh mempunyai sensitif gender, jadi pasti mempunyai gender bias, jadi akan susah untuk menangani kasus ini. Kemudian kurangnya koordinasi dan lemahnya perlindungan terhadap whistleblowers. Nah, bisa jadi ketika melaporkan itu malah yang melaporkan akan ditindaklanjuti, karena kan dalam pelaporan itu walaupun biasanya bisa saja tidak terjadi, bisa saja tidak memberikan detail, memberikan nama, tapi kan terkait detail itu kan agak-agak ini ya, agak-agak membuat orang bisa tahu, oh ini misalnya tempat, terus kemudian siapa, itu kan sebenarnya kan bisa di-track. Kemudian tantangan hukum di Indonesia sebenarnya perspektif kerangka hukum anti korupsi dan perspektif kekerasan berbasis gender. Nah, yang seperti yang tadi, intinya itu ada pemaksaan psikologis, kemudian ini untuk itu, dan penyalahgunaan kewenangan. Peristiwa itu dianggap jadi sekstorsi. Nah, masalahnya sebenarnya aktivitas seksual yang bersifat konsensual itu seperti apa sih? Apakah kalau misalnya aktivitas seksual itu masuk dalam 3 itu, berarti sebenarnya itu terjadi coercion di dalamnya. Melakukan sesuatu karena merasa perlu atau supaya seseorang menyukai kita, melakukan sesuatu karena terus diminta sampai kita mengiyakan, termasuk kita merasa tidak enak jika menolak. Terus kemudian 3, melakukan sesuatu karena mendapatkan ancaman atau pemerasan secara fisik. Ketika misalnya tiga cara itu, tiga hal itu tidak terpenuhi, berarti sebenarnya kalau misalnya di luar tiga hal itu, maka sebenarnya itu konsensual. Tapi kalau misalnya memenuhi hal itu, aktivitas seksual itu masuk ke dalam koersi. Nah, kemudian maka diperlukan sinergi antara peraturan tindak pidana korupsi dan pelecehan seksual, yang saat ini sih sebenarnya RUU PKS tapi masih mandek, dan membutuhkan riset bagaimana ekstorsi ini mempengaruhi individu dan organisasi. Nah, karena saya di lingkungan Kementerian Keuangan, ada beberapa peraturan yang mungkin bisa menggayat pelaku sekstorsi. Tapi pertama Undang-Undang Tipikor sendiri terkait dengan pasal 12E, terus kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kemudian SE 36 terkait dengan pencegahan dan dukungan penanganan pelecehan seksual di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, tapi di dalam SE ini tidak menyebutkan tentang sekstorsi. Dan kemudian Peraturan Pegawai PMK Nomor 190 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, pasal 7 huruf K, tidak bertindak sewenang-wenang melakukan perundungan atau bullying dan atau pelecehan terhadap pegawai atau pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Harus dibuktikan dengan bukti yang memadai jika tidak ada atasan langsung menghentikan penelitian. Nah, hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan bahwa reporting mechanism itu harus membutuhkan bukti formal. Sementara hal-hal seperti ini itu agak susah karena ya tidak akan sulit untuk mendapatkan bukti formal. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dengan segala keterbatasan ini? Kita bisa memilih sebagai perempuan,
untuk memberdayakan diri sebenarnya dan menyuarakan sekstorsi. Kita bisa menyebutkan namanya, terus kemudian mempermalukan mereka dan bisa mengakhiri sekstorsi gitu. Cuman kayak gini kan harus butuh banyak sekali daya upaya dan penyadaran ke banyak pihak juga gitu. Jadi edukasi ke masyarakat sangat penting sekali dan kita mau nggak mau harus bisa menjadi subjek dalam lingkaran dalam peristiwa ini, jangan sampai kita menjadi korban. Terus kemudian laporkan ke Komnas Perempuan atau Ombudsman, karena saya cek ketika kemarin tahun 2020 Ketua Ombudsman bakalan akan menindak ketika misalnya ada terjadi pelaporan sekstorsi. Sementara Komnas Perempuan dalam 2 tahun ini tidak ada pelaporan tentang sekstorsi, tapi lebih mengacu ke pelecehan seksual yang walaupun sebenarnya itu bisa dimasukkan dalam sekstorsi. Nah, bagaimana dengan Kementerian Keuangan sendiri? Pada tahun 2016, kalau tidak salah, Komnas Perempuan pernah menyampaikan bahwa ada satu kasus sekstorsi. Jadi seorang pegawai diiming-imingi untuk promosi jabatan, tapi kemudian tidak terjadi. Nah, dan itu disampaikan pula pada sosialisasi mengenai SE 36 dan itu tidak masuk dalam pelecehan seksual. Padahal sebenarnya ketika misalnya mungkin tidak masuk dalam pelecehan seksual, tapi kan ketika misalnya kita ingin menghukum pelaku, kita bisa masuk ke ranah yang kode etik itu. Dan saya yakin bahwa kasus yang tersampaikan itu kan banyak sekali gitu. Yang tersampaikan sedikit, sementara yang di dalam kenyataannya itu seperti gunung es gitu, yang terlihat tidak seperti yang tak terlihat. Terus sekian paparan dari saya. Terima kasih atas kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan ada yang bertanya atau ini silahkan open. Terima kasih Eni atas pertanyaannya. Jadi Eni bertanya apakah hanya dimungkinkan untuk pelaku laki-laki atau bisa juga sebaliknya yang memiliki power atasan perempuan dan korban adalah laki-laki. Tentu saja balik lagi ke tiga hal yang kenapa hal itu bisa jadi sekstorsi. Pertama, penyalahgunaan wewenang, yang kedua itu pertukaran, yang ketiga adanya ancaman secara psikologis. Dan emang ketika misalnya membicarakan tentang pelecehan seksual atau sekstorsi, kebanyakan kita beranggapan bahwa itu korbannya perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa korbannya itu adalah laki-laki dan pelaku adalah perempuan gitu. Walaupun mungkin saya tidak bisa memberikan buktinya, tapi bisa jadi karena ketika masalah pelecehan seksual banyak korban dari laki-laki juga gitu. Berarti tidak menutup kemungkinan sekstorsi juga bisa korbannya adalah laki-laki ataupun kelompok rentan lainnya. Mungkin aku tadi belum lupa menyampaikan gitu kan, tadi di pendidikan mahasiswa dan dosen, terus kemudian jadi waktu tahun 2020 di Medan itu ada petugas bandara yang memalsukan hasil COVID-19 dari negatif menjadi positif. Kemudian penumpang itu dipaksa untuk membayar sejumlah uang, kalau nggak salah 1,5 juta, terus kemudian juga dipaksa untuk melakukan saving sex sama dia dengan imbalan biar ininya negatif. Itu sampai diperkarakan kalau nggak salah. Terus yang ketiga, biasanya pada kelompok rentan itu biasanya pekerja seks. Nah kan Satpol PP sering banget ini kan ada atau polisi kan biasanya ada razia-razia. Nah mereka untuk dikeluarkan polisi atau Satpol PP itu biasanya memaksa atau meminta dari pekerja seks atau transpuan untuk memberikan keuntungan seksual
untuk memberikan keuntungan seksual atau service itu. Iya boleh. Ini kan ranah korupsi ya. Ada beririsan dengan korupsi ya. Nah, kalau di KPK apakah misalkan ada bidang khusus yang menangani ini? Saya kurang tahu, tapi seingatku kan Transparansi Internasional kemarin bersama KPK juga membahas masalah extorsi ini, dan mereka juga emang lagi awal-awal dalam tahap bagaimana memasukkan extorsi ini dalam korupsi, terus kemudian masih dalam tahap untuk menghimpun penelitian terkait dengan extorsi ini juga. Karena datanya di Indonesia kan sebenarnya nggak banyak gitu. Komnas Perempuan juga untuk jelas itu extorsi itu juga nggak ada. Bukan nggak ada, sorry. Dalam 2 tahun nggak ada, tapi tahun 2016 kan ada, karena ada laporan dari pegawai dari Kemenkeu itu. Kenapa saya memilih Kemenkeu terkait dengan peraturannya, karena saya cari-cari di kementerian lain terkait dengan penanganan pelecehan seksual, itu masih belum ada. Tapi mungkin untuk yang di instansi pendidikan di universitas mungkin lebih ke universitas, masing-masing universitasnya. Dan katanya kan Nadiem Makarim kan mau membuat peraturan tentang penanganan pelecehan seksual itu di kampus. Nah, saya belum tahu lagi apakah sudah ada atau enggak, tapi saya tanya kemarin di UIN itu belum ada, tapi kalau di Untirta kata dosennya ada, tapi saya cross check lagi ke mahasiswanya belum ada, jadi mungkin emang tidak banyak diketahui sama publik. Dan kemarin lebih ke bukan mewadahi pelaporan itu, tapi bagaimana malah memaksa mahasiswi untuk tidak beraktivitas lebih dari jam 6 gitu. Jadi kayak semacam kok malah yang direpresi mahasiswinya bukan pelakunya gitu. Dan tidak ada tindak lanjut. Untuk yang di Kemenkumham saya belum menemukannya untuk peraturannya, karena kan lapas ini kan sering banget ya. Terus kesehatan juga saya belum menemukan juga. Kadita? Ya. Mau nanya? Oh iya, silakan Kak Ijal. Ini kan tadi sebagai contohnya tadi tuh di mahasiswa di ini gitu, atau atasan ke bawahannya untuk naik jabatan, mahasiswa untuk dapat nilai gitu. Ini terjadi dua pihak yang langsung berhubungan, atau bisa jadi misalkan ngasihnya itu orang lain gitu. Jadi kayak misalkan udah kalau saya dapat jabatan ini nih gitu, kasih perempuan gitu buat tidur, buat itu gitu. Itu masuk juga atau hal lain? Ya bisa sih. Ya, benar. Pertanyaan bagus banget itu. Karena itu kalau misalnya ngasih orang lain jadinya gratifikasi seksual nggak sih? Kalau orang lain, tapi kalau misalnya ya itu orang lainnya itu maksudnya apakah dia emang satu, apakah emang dia profesional, kedua atau emang dia yang orang lainnya itu dipaksa untuk menjadi masuk jadi hadiah buat si pelaku. Mungkin profesional kali ya, atau mungkin bisa keduanya. Misalkan profesional apakah masuk, atau misalkan orang itu dipaksa apakah itu masuk juga gitu ke. Kalau ini malah jadi kebalikannya. Jadi yang menawarkan itu bukan pemilik kuasa, ya kan Jo? Yang nawarin yang misalkan si dosen, si ininya kan, si mahasiswanya, bukan pemilik kuasanya. Jadi kayaknya nggak masuk ke ini deh, extorsi deh. Oke, jadi syaratnya tadi harus yang pegang kuasa ya. Oke. Thank you. Thank you doang.
Tapi menurutku ya Kak, itu kalau misalnya kalau ya dari yang menawarkan itu jadi maksudnya gratifikasi sih. Cuman kalau misalnya yang sekstorsi itu kalau misalnya yang bukan, jadi kayak dia dipaksa gitu loh. Kalau misalnya jadi misalnya aku menawarin si cantik untuk untuk dijadiin untuk servis ke atasanku misalnya. Itu kalau misalnya cantiknya nggak suka, jadi hitungannya malah lebih ke kayak pemaksaan seksual dan bisa masuk dalam sekstorsi sih. Tapi trigger awalnya apa dulu? Apakah aku minta, apakah dosennya yang meminta atau si mahasiswanya menawarkan duluan? Karena kan kalau terlihat dari jenis syaratnya ya, itu harus harus bertukar ini ya, kuasa kan ya, karena dia pemegang kuasa, kemudian dia itu tadi penting lah. Datanya dari mana sih, Dit? Data itu didapat dari, karena kalau tadi kan didengar sepertinya dari, maksudnya kasus-kasusnya itu mereka bisa dapetin data itu dari mana? Pemahamanku ya Kak ya, aku tadi sebenarnya mau nyari datanya. Jadi itu mereka melakukan semacam kuesioner Kak ke 4.000 orang. Nah ini agak-agak sumir juga sih, karena kan respondennya 4.000 orang gitu, dan itu disebar di seluruh Indonesia gitu. Nah aku tidak bisa mendapatkan di mana aja, terus usianya berapa aja gitu. Dari 4.000 orang itu ada beberapa yang menjawab pernah, terus kemudian tidak pernah, terus pernah mendengar bahwa ada pejabat yang meminta layanan itu, dan itu tuh ditambah-tambah, jadi kayak orang yang jadi saksi terus kemudian pernah mendengar itu dimasukkan ke dalam range itu, jadi sepertinya jadi tambah tinggi gitu. Nggak cuma berdasarkan kasus yang real, tapi saksinya pun juga dimasukkan gitu sih Kak. Coba sebentar aku cek lagi ya, seharusnya sih masih ada. Mungkin sebelum saya tutup recordnya, sebelum ini saya ingin ngeresum dari diskusi yang tadi ya, terkait dengan apa yang membedakan sekstorsi dengan pelecehan seksual biasa adalah 3 syarat, yaitu pertama penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua pertukaran ini untuk itu, yang ketiga pemaksaan secara psikologis. Terus kemudian pelaku dan korban itu bisa siapapun gitu. Bisa jadi pelakunya adalah perempuan dan korbannya adalah laki-laki. Terus apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Kalau misalnya kita berada pada posisi itu, pertama kita memberdayakan sebisa mungkin kita menjadi subjek, memberdayakan diri kita, banyak informasi, sebisa mungkin kita menggali banyak informasi, terus kemudian melaporkannya, dan kalau ingin melaporkannya bisa ke Komnas Perempuan ataupun ke Ombudsman, atau ke pelaporan whistleblower-nya mereka di setiap instansi pemerintahan. Kalau di Kementerian Keuangan ada di WISE, www.wise.kemenko.go.id. Terus kemudian sebisa mungkin kita bisa membagikan ide-ide tentang sekstorsi ini ke teman-teman atau ke masyarakat lainnya, agar mau nggak mau awareness dari masyarakat terbentuk. Terima kasih atas diskusi kali ini dan atensi dari kawan-kawan. Selamat malam.